Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini diberikan kesehatan, sehat walafiat. Yang mudah-mudahan yang sakit Allah segera sembuhkan. Karena Al-Quran adalah syifa, ya, penyembuh penyakit. Sambil hudan, petunjuk, dan furqan, pembeda yang membedakan yang mana benar dan salah, terpuji dan tercela, bahkan halal dan haram yang menjadi standar umat Islam di seluruh dunia. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai generasi hari ini dan sampai pengikutnya di akhir zaman. Kembali saya menyampaikan Al-Quran 3T, ya, tajwid, terjemah, dan juga tafsirnya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 46. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bihi unzur kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun. Dalam ayat ini tentunya ada hukum tajwid di mana ada yang disebut dengan mat, panjang pendeknya, dan ada juga gunnah, dengung bila gunnah, gunnah dan tidak gunnah. Nah, untuk pelajaran mat dan gunnah ini pelajaran orang-orang yang mendalami ilmu tajwid. Ketika ada seorang yang menguasai ilmu mat dan gunnah, nah itulah orang yang memperdalam ilmu tajwid. Bisa mengetahui ini bacanya panjang atau pendek, berapa harokat, ini baca dengung, ini tidak dengung, berapa harokat. Nah, itu adalah orang-orang yang fokus belajar ilmu tajwid sehingga bisa menguasai ilmu tersebut. Nah, pada ayat ini bisa kita lihat berkaitan dengan mat. Nah, ada mat tabi'i, yakni cirinya alif didahului fathah, atau ya sukun didahului kasrah, atau waw sukun didahului dhammah. A, I, U. Contohnya, abasarakum, qulubikum, waw didahului dhammah. Ya'tikum, ya sukun didahului kasrah. Nah, itu contoh, ada 3 semua contoh. Contohnya ada alif didahului oleh fathah, ya sukun didahului kasrah, waw sukun didahului dhammah atau huruf berbalik. Yang lainnya lagi dalam ayat ini nun mati dan nun mati di sini bertemu huruf hijaiyah di antara hukumnya mim sukun. Ini ada nun mati tanwin bertemu huruf hijaiyah, ada mim sukun bertemu huruf hijaiyah. Nah, mim sukun bertemu huruf hijaiyah itu kalau mim bertemu mim dan mim bertemu ba, nah itu dibaca dengan dengung. Ini ada contoh dalam ayat ini. Qulubikum man, nah dibaca dengan dengung. Qulubikum man. Ini disebut idgham mimi atau idgham syafawi. Dan yang kedua dibaca dengung, mim sukun bertemu huruf ba. Nah, di sini ada contohnya. Ya'tikum bih. Ya'tikum bih. Nah, ini mim sukun bertemu ba. 2 huruf ini saja. Huruf mim dan huruf ba. Ketika sebelumnya mim sukun dibaca dengan dengung. Selanjutnya kalau mim sukun bertemu selain huruf itu, maka dibaca jelas seperti biasa, hukumnya izhar syafawi. Kalau ini tadi mim bertemu mim, idgham syafawi. Kalau mim bertemu ba, ikhfa syafawi. Kalau mim bertemu selain 2 huruf itu disebut izhar syafawi. Contohnya, sama'akum wa abasarakum wa khatama. Nah, ini. Mim bertemu wa, mim ya bertemu wa sama ya. Dibaca biasa saja. Nah, kemudian yang dibaca dengung dalam ayat ini ada
dicontohkan mim sukun bertemu, mim bertasdid. Ini disebut gunnah musyaddadah. Dibaca 3 harokat. Kalau metode tilawati, metode lainnya, metode iqra, dibaca 2 harokat. Summah. Jadi bukan summahum, tapi summahum yasdifun. Ini ada mim bertemu ya. Ini contoh izhar syafawi. Sama dengan tadi, mim bertemu ya. Karena bukan huruf mim, bukan juga huruf ba. Huruf selain itu, baca izhar jelas seperti biasa. Itu berkaitan dengan gunnah. Berkaitan dengan mat, masih ada satu lagi, diakhiri dengan mat arid li sukun. Setelah mat ada huruf yang diwakafkan. Bisa 1 alif, 2 alif, atau 3 alif. 1 alif, 2 harokat. 2 alif, 4 harokat. 3 alif, 6 harokat. Yasdifun. Bisa juga yasdifun. Bisa juga yasdifun. Nah, silakan dipilih. Tapi kalau baca 2, ayat berikutnya juga akhiri 2. Ayat berikutnya lagi juga 2. Kalau 4, ayat ini, ayat berikutnya lagi dibaca 4. Ayat berikutnya 4, ayat berikutnya 4. Di akhir ayatnya. Itu juga 6, dibaca 6 harokat. Nah, Allah Ta'ala berfirman dalam tafsir debat. Katakanlah, Nabi Muhammad, terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan, serta menutup hatimu. Siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikan kepadamu? Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami. Tetapi mereka tetap berpaling. Ayat ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Quran Karim, kitab tafsirnya. Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulnya bahwa katakanlah kepada mereka yang mendustakan dan ingkar kepada kekuasaan Allah Ta'ala, terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan kalian, yaitu dia mencabutnya dari kalian sebagaimana dia telah memberikannya kepada kalian. Seperti disebutkan dalam ayat 23 surah Al-Mulk. Dialah yang menciptakan kalian dan menjadikan bagi kalian pendengaran dan penglihatan. Hingga ayat-ayat. Dapat diinterpretasikan bahwa ungkapan ini mengandung makna larangan menggunakan pendengaran dan penglihatan menurut apa yang diperintahkan oleh syariat agama kita, Islam. Karena firman Allah selanjutnya disebutkan serta menutup hati kalian. Serta menutup hati kalian. Perihalnya ini sama dengan yang disebutkan dalam Quran Surat Yunus ayat 31. Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Begitu juga dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 24. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghalangi antar manusia dan hatinya. Mengenai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepadamu, kepada kalian? Artinya, apakah ada seorang selain Allah? Apakah ada yang dapat mengembalikan hal itu kepada kalian? Jika Allah mencabutnya dari kalian, jelas tidak ada seorang pun yang mampu melakukannya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah pada firman selanjutnya disebutkan, perhatikanlah bagaimana kami, ya, perhatikanlah, ayat selanjutnya tentunya, perhatikanlah bagaimana kami berkali-kali memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, tanda-tanda kekuasaan kami, yaitu kami terangkan, kami jelaskan, dan kami tafsirkan tanda-tanda tersebut yang semuanya menunjukkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah.
Ya, tidak ada Tuhan selain Allah dan semua yang mereka sembah selain Allah adalah batil dan sesat. Kemudian mereka tetap berpaling, tetapi mereka tetap berpaling juga, yaitu sekalipun dengan adanya keterangan yang jelas itu, mereka tetap berpaling dari kebenaran dan menghalang-halangi manusia untuk mengikutinya. Nah, Imam Al-Awfi meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa makna yusdifina ialah menyimpang. Makna yusdifina yaitu menyimpang, yasdifuna ya, yaitu menyimpang. Yasdifuna. Menurut Imam Mujahid dan Qatadah yaitu berpaling. Sedangkan menurut As-Sadih menghambat atau menghalang-halangi. Itulah penjelasan Imam Ibnu Katsir. Dalam kitab tafsir lainnya ada tafsir Jalalain dijelaskan juga oleh Imam Jalal. Nah, katakanlah kepada penduduk Makkah, terangkanlah kepadaku, beritakanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaranmu, membuatmu menjadi tuli, dan penglihatanmu membutakanmu, serta mengunci, menutup hatimu, sehingga kamu tidak dapat mengenal sesuatu. Siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepadamu? Apa-apa yang telah Dia cabut darimu sesuai denganmu, perhatikanlah bagaimana kami memperlihatkan, menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami, bukti-bukti yang menunjukkan kepada keesaan, ketahuan kami. Allah itu esa, satu ya. Kemudian mereka masih tetap berpaling darinya dan tidak mau beriman. Dari sisi lain juga ada tafsir Muyassar, dijelaskan dalam kitab tafsir Muyassar, katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang yang musyrikin, kabarkanlah padaku bila Allah mengambil pendengaran kalian sehingga kalian menjadi tuli, mengambil penglihatan kalian sehingga kalian menjadi buta, menutup hati kalian rapat-rapat sehingga kalian tidak memahami perkataan. Rabb manakah selain Allah yang mampu mengembalikan semua itu pada kalian? Lihatlah, wahai Rasul, bagaimana hujah-hujah Allah hadir kepada kalian. Hujah-hujah Allah hadir kepada mereka secara beragam. Namun setelah itu mereka tetap berpaling dari peringatan dan mengambil pelajaran. Mereka tetap berpaling. Nauzubillah min dzalik. Sadaqallahul adzim. Akhirnya saya tutup dengan kembali membaca ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa basarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bihi unzur kaifa nusarriful ayati thummahum yasrifun. Katakanlah Nabi Muhammad, terangkanlah padaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu, siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepadamu? Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka tetap berpaling. Sadaqallahul adzim. Wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahul musta'an wal istiqlan fastabiqul khairat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.